Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang API atau API. Tetapi sebetulnya nanti ujungnya di seri ini saya akan membahas tentang REST API, yaitu salah satu arsitektur komunikasi data menggunakan HTTP atau menggunakan browser lah ya pada umumnya. Jadi sebelum ke REST API ya kita harus tahu API itu sendiri apa atau API itu sendiri apa ya. Nah, nanti ujungnya adalah kita membahas tentang ini. Tujuan pembelajarannya pertama memahami secara umum apa itu API atau API. Kenapa harus menggunakan API atau manfaat dari API itu sendiri apa? Jenis-jenis API berdasarkan hak akses, kemudian berdasarkan arsitekturnya itu sendiri. Yang berikutnya cara kerja API. Kemudian ketika kita ingin belajar API atau API ini, apa aja tools yang harus disiapkan, baik itu sebagai developer gitu ya, yang meng-create sebuah API, atau sebagai penerima manfaat dari API yang di-create oleh pihak lain. Kita lanjut aja tentang apa itu API atau API. Jadi API atau API ini adalah kepanjangan dari Application Programming Interface. Jadi ada 3 kata ya yang memang menjadi sebuah keyword untuk menjelaskan API ini. Ada application, jelas lah. Kalau application itu kan aplikasi, sesuatu yang bisa dijalankan, diaplikasikan, dirunningkan gitu ya. Ada programming. Programming itu kan sekumpulan perintah gitu ya, untuk mencapai tujuan tertentu yang sistematik gitu ya. Kalau belajar algoritma pasti tahu lah tentang programming ini, sekumpulan fungsi-fungsi, prosedur-prosedur atau apa itu gitu ya, yang ditulis secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang berikutnya adalah interface. Nah, interface ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah antarmuka. Antarmuka mungkin yang sering paling didengar itu adalah UI atau user interface, misalnya kayak desktop gitu ya. Kemudian ada icon-icon, ada tombol. Nah, itu mungkin disebut dengan interface. Tapi sebetulnya interface itu memiliki arti yang sangat luas di sini ya. Misalnya ada istilah NIC, Network Interface Card. Nah, kartu jaringan gitu ya. Nah, itu kan interface juga, tidak berbentuk tampilan antarmuka grafis ya. Jadi interface di sini lebih kepada dia bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kalau ada NIC berarti ada slotnya di situ. Nah, sama API juga secara konsep sebuah interface, sebuah antarmuka yang memang untuk mengkomunikasikan, ada slotnya ke yang lain, ada jalurnya ke yang lain. Jadi pasnya di mana ini? Nah, itu ya, jadi interface. Jadi antarmuka. Nanti juga kita akan menjelaskan contohnya seperti apa. Nah, antarmuka ini biasanya berisi sekumpulan fungsi yang dapat dipanggil, dijalankan, dieksekut oleh program lain. Nah, jadi antarmuka atau interface ini dalam API ini
fungsi-fungsi gitu ya, yang dapat dipanggil atau dieksekut oleh program lain. Jadi sebetulnya API ini tinggal comot-comot saja gitu ya, karena kan kalau kita melihat pengertiannya jelas memberikan atau menyediakan fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur yang siap pakai untuk program lain ya. Dan tentu API ini juga merupakan program aplikasi, bisa dikatakan seperti itu ya, yang mampu berkomunikasi dengan sistem lain. Nah, jadi dengan adanya API, satu aplikasi dengan aplikasi lain itu bisa berkomunikasi walaupun berbeda platform gitu ya. Misalnya yang satu menggunakan Windows, yang satu menggunakan Linux ya, dengan API ini mampu menjembatani untuk saling berkomunikasi. Kalau contoh di dunia real itu API ini, kalau saya sering mencontohkan adalah pelayan restoran. Ya, seperti apa sih? Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Di mana posisi API? Nah, posisi API ada di bagian tengah. Nah, jadi biasanya tamu restoran itu datang untuk makan-makan. Apa yang disajikan oleh restoran kepada tamu biasanya itu menu-menu dalam bentuk kertas ataupun kalau sekarang dalam bentuk digital gitu ya. Nah, anggaplah dalam bentuk sehelai kertas atau 2 helai kertas. Maka itulah yang disebut dengan kumpulan fungsi-fungsi kertas itu. Jadi si customer atau tamu yang datang tinggal memilih saja, melakukan request terhadap menu-menu apa yang memang sesuai dengan keinginan dari tamu tersebut atau kesukaan menu dari tamu tersebut. Oh, saya suka ayam goreng, nasi goreng, misal gitu ya, memilih 2. Maka si pelayan restoran akan mengirimkan ke bagian dapur atau kitchen. Nah, bagian dapurlah yang akan mengolah sesuai dengan permintaan tadi. Mengolah, kemudian mungkin di sini akan sangat kompleks ini prosesnya gitu ya. Dan tamu tidak tahu kekomplekan ini. Nah, API mungkin tahu ya karena melihat gitu ya. Tapi bagian ini tidak tahu dapur itu seperti apa. Memotong ayam, menggoreng ayam, membakarnya dengan keringat bercucuran dan seterusnya. Kemudian dari dapur dikirimkan lagi ke si pelayan. Nah, pelayan memberikan ke tamu restoran tadi. Nah, kurang lebih API itu posisinya ini, melayani permintaan, kemudian dieksekusi oleh server lain, kemudian memberikannya. Di dunia nyata seperti apa? Misal Tokopedia ya, ada yang namanya pembelian token listrik misalnya. Nah, saya sebagai konsumen misalnya membeli token seharga sekian ribu ke Tokopedia. Anggaplah Tokopedia itu menyediakan apinya, penyedia apinya gitu ya. Tokopedia ini akan melempar ke server PLN di sini. Server PLN lah yang sibuk gitu ya, mengenerate token untuk dikirimkan lagi ke Tokopedia. Baru dari Tokopedia dikirimkan lagi ke saya sebagai pembeli. Kalau memang pembeliannya valid gitu ya, misalnya uang sudah ditransfer dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itulah API, jembatan untuk bisa mengakses sistem lain lah gitu ya, dengan berisikan sekumpulan fungsi yang siap dipanggil tadi ya oleh program lain. Anggaplah ini program, dan tentu
ini bisa berkomunikasi gitu ya. Misalnya, oh ternyata ayam goreng nggak ada, maka tidak akan dilewatkan ke sini. Ini juga sebagai parsing gitu ya. Atau nanti ada salah satu manfaat dari API. Nah, harapannya sampai dengan sini sudah terbayang posisi API ini seperti apa di dunia komunikasi data. Penengah lah ya untuk dua buah sistem saling berkomunikasi. Yang berikutnya, bagaimana kalau implementasinya di dunia IT atau di komputer misalnya ya. Nah, di bahasa pemrograman yang disebut dengan API itu ya, misalnya saya menggunakan PHP. Nah, API itu adalah tadi ya, interface programming interface. Nah, misalnya di PHP itu ada sebuah fungsi yang namanya MySQL Connect untuk melakukan koneksi ke database. Nah, MySQL Connect ini adalah sebuah interface di mana isi dari fungsi ini kan mengeksekusi konektivitas yang rumit di dalamnya sebetulnya. Tetapi si PHP memberikan sebuah fungsi dengan nama MySQL Connect. Nah, itu kan interface ya. Sebetulnya mungkin di dalamnya itu rumit ini. Fungsi ini tuh rumit, tetapi PHP memberikan sebuah interface yang memudahkan kita untuk menjalankannya. Nah, kurang lebih itu ya di bahasa pemrograman. Jadi API itu bukan hanya di web ya tadi. Yang berikutnya di framework, misalnya saya menggunakan CodeIgniter. Nah, seperti apa framework memberikan API terhadap aplikasi lain? Nah, ini ya, thisDB-get, nama tabelnya apa, result, ini akan mengembalikan atau melakukan query ke database. thisDB-get ini adalah sebuah fungsi atau prosedur atau library yang disediakan oleh framework CodeIgniter salah satunya untuk membuat sebuah query ke tabel tertentu dan dikembalikan dalam bentuk array. Nah, ini adalah sebuah interface juga yang memberikan layanan tertentu gitu ya, dan berkomunikasi dengan sistem lain, dalam hal ini database. Ini contoh penerapan di framework CodeIgniter. Di sistem operasi sama gitu ya. Misalnya saya menggunakan ini Visual Basic misalnya ya. Ada API untuk melakukan shutdown terhadap sistem operasi Windows di sini maksudnya ya. Jadi kalau dulu saya belajar tahun 2004-2005 saya punya buku yang namanya Visual Basic API Programming di situ. Jadi kita bisa mengakses API-nya sistem operasi Windows. Biasanya disimpannya itu di kernel.dll gitu ya. Nah, itu kita akses. Nah, apa yang bisa diakses? Banyak sekali. Misalnya membuka CD-ROM. Membuka CD-ROM itu di-create dengan mengklik tombol yang kita create dari aplikasi Visual Basic. Melakukan shutdown gitu ya. Mencegah klik kanan dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh sebuah script yang disediakan oleh sistem operasi sebagai API-nya, sebagai interface-nya untuk melakukan shutdown terhadap sistem. Nah, itu ya. Nah, di web service, nah inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi web service ini bagaimana membuat sebuah API namanya REST API. REST ini salah satu arsitektur di API ya, untuk menghubungkan si server dengan klien tadi. Sebagai analoginya itu pelayan toko tadi ya, dengan memanfaatkan
HTTP atau hypertext. Jadi REST API ini akan menghubungkan dua buah atau lebih sistem. Kalau di sini klien dan server gitu ya, untuk dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya walaupun berbeda secara platform mungkin nantinya. Oke, kita lanjut. Ya, tadi kita belajar tentang programming interface, ya ini untuk memperjelas aja. Nah, contoh itu di Windows gitu ya, atau di sistem operasi secara umum kan seperti ini ya, ada aplikasi di layer atas, kemudian mengakses API. Dari API ini dia akan di-convert menjadi bahasa tingkat mesin untuk bisa dieksekusi oleh mesin, tentunya oleh CPU ya. Misal seperti ini, ada user, kemudian dia mengakses sebuah button atau apa gitu ya, atau menuliskan sesuatu, mengetik sesuatu dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan interface. Berarti interface-nya di sini adalah tadi ya, button, mengetikkan sesuatu atau mengklik menu. Nah, inilah interface-nya. Kemudian kalau user interface ya tadi. Kemudian application programming interface seperti apa ya? Ada sebuah aplikasi, kemudian dia menginformasikan kepada sistem operasi untuk melakukan sesuatu. Nah, misalnya ketika ingin ngeprint dokumen, berarti Microsoft Word akan menginformasikan kepada sistem operasi untuk mengkonektivitaskan hardware-nya untuk mengakses printer, termasuk untuk interface application binary yang tadi ya, bagaimana dari aplikasi atas sampai ke bahasa mesin. Yang berikutnya adalah tujuan dan manfaat dari API. Saya tadi mengucapkan ada API, ada API, sama aja lah ya. Pertama, jelas akan mempercepat proses pengembangan sebuah sistem atau aplikasi. Kenapa? Karena fungsi-fungsi yang lain sudah di-create oleh pihak lain. Contoh gini, saya ingin membuat sebuah aplikasi GIS, di mana salah satunya akan menampilkan peta untuk misalnya wilayah Kota Bandung dengan berbagai informasi tentu di dalamnya. Ada perkantoran, ada jalan dan seterusnya. Ketika kita tidak memanfaatkan aplikasi Google Map, maka lumayan akan menambah panjang untuk pembangunan sebuah aplikasi. Tetapi ketika kita memanfaatkan Google Map API atau Google API dari Google Map yang diintegrasikan ke aplikasi kita yang tadi GIS, itu akan mempercepat karena kita tidak akan memikirkan untuk membuat sebuah aplikasi peta lagi karena sudah disediakan oleh pihak lain. Nah, kurang lebih itu ya tujuannya itu. Termasuk salah satunya itu terhadap data ya. Ketika ada perubahan data, kita tidak perlu melakukan penambahan data. Misalnya ada jalan baru, ada perkantoran baru, nah, kita nggak usah capek-capek menginputnya karena sistem lain tersebut sudah update otomatis. Yang berikutnya, jelas mengurangi beban server. Nah, ketika kita tadi ya, contoh kasusnya memanfaatkan API dari Google Map, maka akses atau hit ke peta itu akan dialihkan ke servernya Google.
Jadi dengan konsep seperti itu jelas server kita dalam tanda kutip itu lebih nganggur gitu ya. Jadi hanya mengakses yang memang resource yang ada di server kita. Yang berikutnya adalah minimalisir keamanan sistem dengan adanya API. Ini kalau kita yang punya API berarti akses terhadap kita itu dibatasi. Dengan API tersebut ya kita misalnya, oh saya hanya akan memberikan data-data ini, hanya melakukan read saja misalnya. Nah itu akan memiliki batasan-batasan sehingga keamanan sistem kita juga akan lebih aman. Dan API juga menyembunyikan kekomplekan atau kerumitan sebuah sistem. Kalau tadi diibaratkan sebuah restoran gitu ya, API-nya pelayan, kekomplekan itu di mana? Yang kompleks itu adalah di bagian sisi servernya, di bagian dapurnya. Bayangkan harus menyiapkan berbagai bumbu-bumbu, memasaknya, mencicipinya, mungkin takut asin dan seterusnya. Itu yang sangat kompleks ya. Tapi kan kelihatan oleh si customer itu ya hanya sebatas menu saja, padahal di belakangnya rumit sekali. Nah itu fungsi dari API. Dan yang berikutnya adalah menjembatani untuk berbagai platform. Jadi API ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai platform aplikasi tentunya. Nah contoh seperti ini ya, kita membuat API yang terhubung ke database misalnya, ke sebuah aplikasi server, maka orang lain bisa memanfaatkan API kita dari berbagai platform, misalnya mobile application bisa mengaksesnya, web bisa mengaksesnya, apalagi ya, kemudian sistem-sistem lain juga bisa mengaksesnya dengan API yang sudah kita sediakan. Jadi banyak platform akan terhandling oleh API ini, dan tentu semua aplikasi yang mengakses API ini dibatasi oleh aplikasi server yang sudah meng-create API ini, mengakses apa dan seterusnya. Jadi semua resource tidak akan mengakses ke server, tapi dibatasi oleh API ini. Yang berikutnya, jenis-jenis API atau API. Yang pertama adalah public. Nah tadi ya berarti ini lebih kepada jenis-jenis dalam hal mengakses API. Jadi ada public, artinya semua orang, siapapun bisa mengakses API tersebut. Biasanya ada yang menyebutnya open API atau public API, sama saja. Nah, ada beberapa juga yang memang API tersebut diberikan charge atau berbayar ya. Baik itu dari hits gitu ya. Satu hits berapa gitu yang kena ke server, per bulan, per tahun, atau per sekali bayar. Contoh misalnya untuk mengakses, yang saya tahu ya, untuk mengakses API BCA per hitnya itu berapa, misalnya 200 perak. Jadi per hit itu apa? Sekali akses ke server, nge-hit gitu, mengakses google.com misalnya, itu kan sekali ngakses. Pokoknya ada request ke server, bayar, kan enak ya. Nah kurang lebih itu. Ada juga yang gratis, misalnya Google API, Google Map ya, ada yang gratis. Tetapi untuk hit-hit udah sekian ribu, sudah mulai diperlakukan pembayaran ya. Yang kedua adalah jenis-jenis API dalam
hal pengaksesan ini private API. Seperti apa private? Berarti kebalikan dari public ya. Biasanya digunakan untuk kegiatan internal atau komunitas atau grup-grup tertentu yang dimana hanya bisa diakses oleh internal sebuah perusahaan misalnya atau sebuah organisasi untuk berbagi data di dalamnya. Misal ada data pegawai yang memang data pegawai tersebut dimanfaatkan untuk aplikasi-aplikasi lain yang memang membutuhkan gitu ya. Yang berikutnya adalah partner API. Ini di atas private gitu ya, dimana ini sifatnya public, tetapi public di sini ada izin atau MOU gitu, dari para pemakai API ini. Biasanya kerjasama antar perusahaan gitu ya, antar lembaga gitu ya, dan yang lainnya. Intinya ketika memakai ini harus memiliki izin tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan jenis-jenis, berdasarkan arsitekturnya. Pertama ada RPC atau Remote Procedure Call yang berbasis client server. Biasanya ini P apa ya? Kalau zaman dulu itu kan isinya prosedur-prosedur yang memang untuk sistem terdistribusi biasanya ya ini ya. Jadi mengakses server terdiri dari fungsi-fungsi atau prosedur atau subrutin, dan ini terdiri dari RPC XML dan JSON. XML itu Extensible Markup Language, JSON itu JavaScript Object Notation, yang nanti pada tahap-tahap berikutnya kita akan bahas tentang JSON ini. XML mungkin tidak ya. Kenapa tidak? Karena tren yang sekarang itu banyak menggunakan JSON untuk pengembangan REST API. Yang kedua, arsitekturnya itu adalah SOAP atau Simple Object Access Protocol. Nah, komunikasi datanya menggunakan XML gitu ya. Jadi XML itu sebuah bahasa formatting text itu yang dimana kita bisa meng-create tag sendiri gitu. Kalau HTML kan sudah ada standarisasinya, kalau XML enggak. Misalnya tag judul, tutup tag judul. Nah, seperti itu kita bisa mendefinisikan sendiri. Dan yang ketiga adalah arsitektur REST API. Yang inilah yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan menggunakan JSON sebagai media komunikasinya. JSON itu lebih ringan dan lebih mudah, lebih simpel. Kalau lebih mudah mungkin relatif ya, tapi lebih ringan lah daripada yang lain. Yang berikutnya adalah cara kerja API. Nah, saya sudah jelaskan sebetulnya di contoh real world tadi ya. Seperti pelayan meminta menu, kemudian menu dikirim ke memprosesnya, kemudian dikirimkan lagi ke pelayan, pelayan memberikan ke tamu restoran. Nah, kurang lebih sama di dunia API programmingnya itu nantinya. Jadi misalnya ini dari mobile mengirimkan data, kemudian API merespon, dikirim lagi ke server yang dituju, meresponnya, kemudian mengembalikan ke sini. Kurang lebih
seperti itu cara kerjanya. Nanti ketika praktek akan lebih terbayang seperti apa cara kerjanya. Nah, contoh API banyak ya. Tadi API untuk Google Map, API WhatsApp. Kalau misalnya di kampus kan ada ya namanya aplikasi Itung. Kita ngechat apa, dia balas apa gitu dan seterusnya. Itu salah satu API bagaimana menghubungkan, mengkomunikasi dengan servernya si WA gitu. Si Itung itu adalah API-nya di tengah-tengahnya itu. Yang memanfaatkan API dari WhatsApp gitu ya. Kemudian ada API maskapai pesawat terbang atau penerbangan ya, dimana kita bisa mengetahui jadwal penerbangan, jumlah yang sudah di booking dan seterusnya, harga dan seterusnya, sehingga ketika semua maskapai memiliki API, nah ada yang namanya Traveloka. Nah, Traveloka bisa menyajikan perbandingan harga juga ya di situ di setiap maskapai. Nah, Traveloka memanfaatkan API dari tiap maskapai penerbangan untuk disajikan di aplikasinya. Nah, harapannya kita juga nanti ujungnya project akhirnya itu seperti itu kurang lebih. Bisa memanfaatkan API yang ada dan bisa membuat API untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Yang berikutnya adalah API tiket kereta api gitu ya. API kurir, misalnya kita mempunyai resi, kemudian masukkan ke mana akan muncul status dari pengiriman barang kita tanpa harus login ke kurir tersebut. Nah, itu memanfaatkan API. Misalnya pakai Raja Ongkir yang sering ya. Kemudian custom API. Nah, misalnya kita membuat sebuah API untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu bisa. Nah, itu ya. Jadi yang terakhir, slide terakhir ini ada persiapan bagaimana memulai atau mempersiapkan materi-materi berikutnya tentang API ini. Pertama, aplikasi yang akan kita gunakan adalah Visual Code Studio, kebolak ini. Ini sebuah editor atau IDE, boleh sebetulnya yang lain seperti Sublime gitu dan lainnya. Notepad++. Kemudian Postman, ada sebuah aplikasi untuk testing API dan bisa juga untuk kolaborasi kalau ini ya. Browser jelas karena REST API ini berbasis HTTP, maka perlu browser untuk menampilkannya nanti data. Kebutuhan sumber daya dari luar, kita akan coba memanfaatkan API publik, misalnya API kurir, Tiki, JNE, POS gitu ya, atau apa yang lain. Mencoba juga memanfaatkan Google Map. Kemudian kita mencoba dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, khususnya framework code igniter yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian karena nantinya REST API ini berbasis JSON, maka kita harus punya dasar-dasar JavaScript yang kuat gitu ya. Dan terakhir adalah JSON tadi, JavaScript Object Notation. Oke, itu yang harus disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.